Tanggal 13 April tahun 1970, 3 astronot sedang melayang tenang di luar angkasa saat tiba-tiba sebuah ledakan terdengar di dalam pesawat mereka. Bukan di film, bukan simulasi. Ini kejadian nyata. Dan beberapa menit kemudian, pusat kendali NASA menerima kalimat yang membuat dunia terdiam. Houston, we've had a problem. Masalah itu bukan kecil. Masalah itu berarti mereka mungkin tidak akan pernah pulang ke bumi. Apollo 13 awalnya bukan misi istimewa, bukan yang pertama, bukan yang paling ditunggu. NASA bahkan menganggapnya sebagai misi rutin. 3 astronot di dalamnya, Jim Lovell, komandan, Jack Swigert, Fred Haise, targetnya sederhana, mendarat di bulan, melakukan penelitian, lalu pulang dengan selamat. Tidak ada yang menyangka, misi ini justru akan menjadi misi paling menegangkan dalam sejarah luar angkasa. Sekitar 55 jam setelah lepas landas, Jim Lovell meminta kru melakukan prosedur rutin, mengaduk tabung oksigen, prosedur yang sudah dilakukan berkali-kali di misi sebelumnya. Tidak ada yang aneh, tidak ada peringatan. Lalu, boom! Pesawat bergetar hebat, lampu peringatan menyala satu persatu. Tekanan oksigen turun drastis. Dalam hitungan detik, Apollo 13 kehilangan sumber listrik, oksigen, dan sistem kehidupan. Dan yang paling mengerikan, mereka masih lebih dekat ke bulan daripada ke bumi. Di pusat kendali NASA, Houston, semua orang berdiri dari kursinya. Monitor menunjukkan satu hal yang jelas. Apollo 13, sekerat. Jika oksigen habis, astronot akan mati lemas di luar angkasa. Tidak ada ambulans, tidak ada pertolongan. Satu-satunya pilihan, menggunakan modul bulan sebagai sekoci darurat. Masalahnya, modul bulan tidak dirancang untuk 3 orang dan hanya untuk 2 hari. Sementara mereka butuh 4 hari untuk pulang. NASA berpikir keras. Tidak ada buku panduan untuk situasi ini. Para insinyur tidur di lantai. Sebagian belum pulang berhari-hari. Semua berpacu dengan waktu. Masalah terbesar muncul. Karbon dioksida di dalam pesawat meningkat. Jika tidak disaring, astronot akan pingsan, lalu meninggal. Masalahnya, filter yang ada tidak cocok. Dan disinilah keajaiban manusia terjadi. NASA berkata, gunakan apapun yang ada di dalam pesawat. Lakban, plastik, kardus, manual, buku. Mereka membuat alat penyaring darurat dan entah bagaimana berhasil. Apollo 13 kini gelap, tanpa listrik. Suhu turun hingga hampir beku. Astronot harus makan sangat sedikit, minum sangat minim, hampir tidak tidur. Mereka tahu satu kesalahan kecil bisa menghabisi semuanya. Jim Lovell menatap bumi dari kejauhan. Ia sadar, keluarganya mungkin sedang menunggu kabar kematian. Namun, ia tetap tenang, karena panik bukan pilihan. Setelah berhari-hari melayang dalam ketidakpastian, Apollo 13 akhirnya mendekati bumi. Namun, masih ada satu ketakutan terakhir. Jika sudut masuk atmosfer salah sedikit saja, terlalu curam, terbakar, terlalu landai, memantul dan hilang selamanya. Beberapa menit sebelum masuk atmosfer, kontak dengan Apollo 13 hilang. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Dunia menahan napas. Lalu, suara itu muncul. Apollo 13 berhasil kembali. 3 astronot selamat. Bukan karena teknologi sempurna, tapi karena akal manusia, kerja tim, dan ketenangan di bawah tekanan. Apollo 13 disebut successful failure, gagal mendarat di bulan, tapi berhasil melakukan hal yang lebih besar, membuktikan bahwa manusia bisa bertahan, bahkan saat segalanya hampir hilang. Tragedi Apollo 1 mengajarkan kehati-hatian, Apollo 13 mengajarkan ketahanan manusia, dan sejarah membuktikan kadang misi paling sukses adalah misi yang hampir membunuh semua orang di dalamnya. Kalau kamu suka cerita sejarah sains seperti ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak kisah nyata yang lebih menegangkan dari film.